Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang beribadah secara online dimanapun Bapak Ibu berada, dan juga yang beribadah secara onsite di tempat ini. Mari kita sama-sama bersatu hati, kita mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Terlebih juga kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga perjamuan kudus disertai dengan pengurapan. Biarlah semua lawatan Tuhan dapat kita rasakan, dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau bulan November sudah kita lalui dengan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan. Kita dapat menjalaninya. Kita sudah memasuki di bulan Desember pada hari yang ketiga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan selalu ada buat kita semua. Oleh sebab itu mari kita tundukkan kepala, kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih untuk hari lepas hari yang telah Kau dengan setia menyertai kami hingga kami ada saat ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan terus memasuki bulan Desember di penghujung tahun ini Tuhan. Kami juga dengan di dalam nama Tuhan Yesus menjalaninya. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau ibadah pada sore hari ini kami akan mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih,
Haleluya, puji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Satu. Yesus, Tuhan tolong Bapak. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Mari kita besarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau membesarkan nama Tuhan, memuji Dia karena kemurahannya pun besar tiada terbilang. Dan kita tidak dapat membalas cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Betapa besar kasih-Nya. Haleluya. Yes. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh
Kita mau bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanannya yang begitu besar untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan.
jauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
Tuhan. Yes. Hanya Engkau yang kami rindukan, jamahlah setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you, Jesus. Haleluya. Terima kasih.
lagi di depan kami, Bapak. Terima kasih urapan Roh Kudus. Terima kasih nyamanmu, Yesus. Haleluya. Haleluya, Bapak. Terima kasih. Thank you, Jesus. Thank you, Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, kesayangan Bapak. Terima kasih, Yesus. Terima kasih.
Hadirat-Mu membawa kami pemulihan. Hadirat-Mu membawa kami kemenangan. Karena keajaiban, mujizat Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, banyak kekurangan. Namun aku percaya Roh Kudus Tuhan yang berbicara. Berbicaralah Allah Bapa Surgawi. Karena kami rindu dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Engkau. Kami gak mau berjalan sendiri. Di awal bulan Desember ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami kepadamu. Urapi kami semua yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti live streaming dari Sabang sampai Merauke, bahkan di bangsa-bangsa. Kami percaya urapan ilahi turun atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami, bajak, sirami, ubahkan, baharui hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, kiri kananmu katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Amin. Sampai hari ini seberapa banyak kita yang boleh mengalami kebaikan Tuhan? Angkat tangannya, katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Ya, koloyo. Puji nama Tuhan. Saya merasakan cinta kasih Tuhan di dalam hidup. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Dan di awal bulan Desember kita boleh mengalami janji-janji Tuhan. Karena bulan Desember, saudara, yang saya sudah sampaikan pesan-pesan Tuhan, tuntunan bulan Desember. Kalau bulan Desember ini bulan apa saudara? Bulan kemuliaan Tuhan bagi saudara dan saya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Kita melihat dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2, firman Tuhan ini Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah genapi. Ya, nubuatan ini Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Saya hanya beri judul jagalah rohmu. Ya, Yesaya 60 ayat 1 dan 2. 2, 3. Bangkitlah menjadi apa? Teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang percaya katakan amin. Bulan Desember bulan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dalam hidup saya. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, ini jawabannya saudara. 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi apa saudara? Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yang percaya katakan bersama saya amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ya, Tuhan adalah terang abadi dalam hidup kita. Dia telah datang. Kegelapan di bumi ini tidak ada lagi karena kita punya terang abadi. Yaitu siapa? Tadi pujian mengatakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Luar biasa, dahsyat. Saudara dengar baik-baik, di penghujung tahun 2023, satu hal yang Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Jaga api Roh Kudus yang Tuhan beri dalam hidup. Jaga saudara. Supaya apa? Supaya api itu, pelita itu yang ada di dalam hidup saudara dan saya, itu tetap menyala. Ada amin saudara? Amin saudara? Ini saatnya anak-anak Tuhan. Di penghujung tahun kita boleh terus memiliki pelita yang menyala-nyala. Karena saya percaya terang Tuhan itu sudah terbit atas hidup saudara dan saya. Dan kemuliaannya menjadi nyata kata Tuhan. Bulan Desember kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan kita akan menerimanya di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Dahsyat. Saudara, api kemuliaan Tuhan turun buat setiap kita anak-anak Tuhan. Saudara, kalau kita merayakan ulang tahun,
Ya mulai tahun depan nggak ada yang diulang tahunin lagi ya, nggak ada tiup-tiup lilin lagi. Ya, jadi mulai bulan depan kita tetap dengan doa. Ya, ketika kita menyalakan lilin, saudara, kita menyalakan lilin, saudara bisa melihat di atas api itu ada apa? Ada yang tahu nggak? Ketika saudara menyalakan lilin, di atas lilin itu ada apa? Ada apa? Di atas api Yang ujung. asap. Asapnya berwarna apa? Berwarna hitam. Saudara coba praktik di rumah ya. Nyalakan lilin di atas api, saudara pandangin itu ada asap berwarna hitam. Saya terkejut saudara. Selama ini saya nggak pernah perhatiin. Saya nggak pernah perhatikan itu. Artinya apa? Di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, tanpa sadar seringkali kita menghadapi lilin kita sudah menyala, api kita sudah menyala, tapi tanpa kita sadari ada asap hitam yang selalu mengelilingi kita. Artinya apa saudara? Asap hitam itu adalah berbicara tentang kegelapan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Ini saudara, ini sedang terjadi di akhir zaman ini saudara. Anak-anak Tuhan, di bulan Desember ini Tuhan selalu ingatkan buat saudara dan saya, lebih lagi anak-anak Tuhan di GKKI penabur benih, dimanapun engkau berada, kita harus selalu berlutut berdoa, ditambahkan lagi doa-doa kita. Amin. Karena kita harus berjaga-jaga. Karena kegelapan ini menutupi apa? Bumi dan bangsa. Anak-anak Tuhan gak usah takut dengan berita apa, gak usah takut. Kenapa? Karena kita punya terang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namanya Yesus. Amin. Dia terbit di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya anak-anak Tuhan, saat kita mengalami kegelapan, saat kita menghadapi kesulitan, saat kita mengalami persoalan, saat kita mengalami kekelaman, ada sisi gelap di dalam kehidupan kita. Saudara dengar baik-baik, gak usah takut, gak usah cemas, gak usah gentar. Kita punya Yesus. Amin. Kuasanya, kasihnya itu lebih besar di dalam kehidupan saudara yang percaya kepada Tuhan. Amin. Gak perlu kita takut menghadapi zaman, karena kita punya Yesus yang ajaib. Amin. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan membela saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhanlah terang abadi itu, yang selalu menerangi setiap jalan-jalanmu, yang selalu menerangi setiap kegelapan di dalam hidupmu. Oleh sebab itu mari anak-anak Tuhan, saya mau anak-anak Tuhan di tempat ini, kita tetap berfokus hanya pada Tuhan. Amin saudara. Kegelapan yang kedua, di mana saudara asap hitam. Ya seringkali kita punya roh yang menyala-nyala, punya api yang menyala-nyala. Tapi kegelapan juga berbicara tentang musuh-musuh yang menyerang hidup saudara dan saya. Baik secara kasat mata, yaitu orang-orang yang memusuhi kita, yang ngomongin kita, yang jelekin kita. Itu juga asap saudara, asap gelap ya, yang memfitnah kita. Tapi jangan terkecoh, jangan tergoyahkan, jangan terpuruk anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita punya pembela, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Namanya siapa? Yesus. Luar biasa. Bukan itu aja saudara, asap hitam juga berbicara tentang kuasa iblis, kuasa kegelapan. Akhir-akhir ini, dari sebelum masuk bulan Desember ya, kita di November, Tuhan sudah bilang, nak, urapi ambang-ambang pintumu, tokomu, usahamu, rumahmu, urapi. Kenapa? Karena kita percaya ketika kita mengurapi rumah kita, ada malaikat-malaikat yang Tuhan perintahkan untuk berkemah di rumah-rumah hidup saudara dan saya. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Kegelapan itu apa aja sih Bu? Badai, tantangan, kesulitan dalam hidup saudara, itu pun berbicara kegelapan. Tetapi Tuhan ingatkan malam hari ini saudara, api itu akan terus menyala kalau engkau punya hubungan intim dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, utamakan Tuhan, dan yang terakhir, layanilah Tuhan.
Seberapa banyak yang mau melayani Tuhan, angkat tangannya. Jangan di akhir zaman ini saudara, api kita semakin padam. Hati-hati anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan sudah berbicara, berarti ini penting buat saudara dan saya. Jangan padamkan apimu. Amin. Katakan kiri kananmu, jangan padam apimu. Amin. Amin. Jangan padam api kita. Tetap menyala-nyala, tetap melayani Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita. Luar biasa. Kita tidak mencari berkat di tempat ini. Kita tidak mencari mujizat. Tapi di tempat ini saya percaya, saudara duduk di tempat ini, saudara mencari sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Siapa namanya? Yesus. Namanya Yesus. Dialah sumber kehidupan hidup saudara dan saya. Hanya nama Yesus. Apapun yang kau butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Kalau kita sudah mendapatkan sumbernya, sumber itu akan mengalir dari surga di rumah-rumah saudara. Amin. Katakan, aku terima Tuhan di dalam nama Yesus. Berkat dari Tuhan aku sudah terima. Berkat itu bukan uang aja ya saudara. Kesehatan berkat bukan. Berkat. Damai berkat bukan. Berkat. Sukacita berkat. Gimana saya sukacita, Bu, gak punya duit. Orang yang punya duit manyun, kantongnya kosong. Tapi anak Tuhan gak pernah cembedut. Dia selalu bersyukur. Dia selalu bilang, Tuhan, yang penting aku gak punya duit tapi aku damai. Amin. Katakan, aku damai. Aku diberkati Tuhan. Karena Yesusku yang ada di dalam aku lebih besar. Amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, jangan padamkan api kita ya. Mari terus menyala-nyala dan melayani Tuhan, beribadah, berdoa dan memuji Tuhan. Bagaimana kita menjaga api kita supaya tetap menyala? Yang pertama, bangun kehidupan doa. Katakan kiri kananmu, bangun kehidupan doamu. Kehidupan doa. Saya senang kalau begini. Sekali lagi, tunjuk temannya, tunjuk sebelahnya, atau istri atau suami, katakan, bangun kehidupan doamu. Bangun kehidupan doa. Amin. Amin. Saya tahu kok saudara gak suka berdoa. Enggak, penabur benih doanya dahsyat. Amin. Rajin-rajin berdoa. 5 waktu selalu dijalani. Luar biasa. Apa yuk? Bangun tidur, makan pagi, berdoa. Makan siang, berdoa. Makan malam, berdoa. Mau tidur, jadi 5 kali berdoa. Luar biasa. Kuasa doa itu dahsyat. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari bangun keintiman. Tuhan ingatkan di awal Desember ini, nak, lebih lagi. Kemarin kau sudah berdoa, nak. Kemarin kau selalu setiap malam kau memuji menyembah aku, kata Tuhan. Tapi Tuhan mau bangun pondasi doamu lebih lagi. Bukan cukup setiap malam aja, tapi kita mau membangun pondasi doa di dalam kehidupan kita. Bangun keintiman kita dengan Tuhan, karena kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Bangun hubungan dengan Tuhan, karena kita perlu tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, bimbingan Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Kita gak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Amin. Setiap apa yang kita lakukan, kerjakan, kita perlu campur tangannya Tuhan. Oleh sebab itu, bangun kehidupan doa. Sekali lagi, berdoa lebih lagi. Jangan tinggalkan doa, karena doa adalah nafas kehidupan kita, nafas rohani kita. Saya mengajak anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita mau terus masuk di dalam doa. Ada urapan. Ketika saudara terus masuk di dalam doa, ada urapan doa turun atas engkau. Yang percaya bersama saya katakan amin. Kenapa kita harus berdoa? Kegelapan boleh ada, kekelaman boleh ada dalam hidup kita. Karena saya percaya, saat saya berdoa, saat saya memuji, saat saya menyembah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Bukan itu saja, saat saya memuji, saya menyembah Tuhan, saya percaya 2-3 orang berkumpul, Allah Tuhan hadir. Ada hadirat Allah yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan hidup saudara dan saya.
Sebab itu anak-anak Tuhan, mari di tempat ini percaya ya, saat kita memuji menyembah Tuhan, saudara dengar baik-baik, ada benteng dan perlindungan yang saudara terima dari Tuhan. Amin. Saudara mungkin gak melihat benteng itu ya, saat kau memuji menyembah Tuhan, saudara gak bisa lihat. Tapi dengar baik-baik, benteng perlindungan yang tidak terlihat itu Tuhan letakkan di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Benteng perlindungan Tuhan letakkan bukan hanya hidup di saudara dan saya saja, tapi di keluargamu, di usahamu, di ekonomimu, di pelayananmu, di cucu-cucumu, di studimu, di gerejamu. Kita harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tingkatkan saudara, tingkatkan doa kita. Kalau saudara mau hidup terus dibentengi, dilindungi. Ada amin? Amin. Yuk, kiri kananmu kasih tahu, hidup memuji menyembah Tuhan ya. Amin. Amin. Kita percaya saat kita memuji menyembah Tuhan, ada benteng, ada perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu dan keluargamu, dalam usaha bisnis ekonomimu. Ada kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas hidup. Yang percaya dan sudah menerima, angkat tanganmu dan katakan, aku terima Tuhan di dalam nama Yesus. Bulan Desember, dengar baik-baik, ada kemuliaan Tuhan turun atas hidup. Ada kemuliaan Tuhan turun di dalam kehidupan keluargamu, bisnis ekonomimu. Tuhan katakan, aku akan adakan perbedaan bagi anak-anakku yang selalu memiliki hubungan keintiman dengan aku, kata Tuhan. Siap saudara? Siap. Bangun mulai hari ini. Yang kedua, bangun apa? Bukan hanya api kita terus menyala. Yang kedua, bangun manusia rohmu. Miliki iman yang kuat di akhir zaman ini. Tantangan boleh ada, tapi ketika saudara dan saya membangun fondasi iman di dalam hidupmu, saudara, maka engkau menjadi orang Kristen, orang percaya yang selalu kuat dan menaruh pengharapan itu hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tapi kalau fondasi iman kita nggak kuat, saudara sangat mudah terpancing dengan segala situasi keadaan yang sedang terjadi saat ini. Kita lemah, kita khawatir, kita letih, kita lesu. Tuhan udah capek berdoa, Tuhan gak jawab doa saya. Dengar baik-baik, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Di dalam situasi kondisi apapun saudara hari ini, jangan pernah terpancing perasaanmu. Jangan pernah terpancing atau fokusmu dengan keadaan situasi yang sedang dihadapi. Bukan hanya di tengah keluarga, bukan hanya di tengah pekerjaan, bukan di tengah lingkungan, bukan di tengah gereja, bukan hanya kita melihat di tengah dunia saat ini yang sedang terjadi. Tapi dengan baik-baik, berfokuslah kita terus pada Tuhan. Situasi apapun yang sedang kita hadapi, dunia hadapi, anak-anak Tuhan di tempat ini, apapun yang saudara hadapi, mari mulai hari ini, Tuhan, aku mau bangkit, aku mau tegakkan kepalaku, aku tidak mau menundukkan kepalaku, tapi aku mau tegak kepalaku dan percaya bahwa aku punya terang yang terbit atas hidupku, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Gak usah takut saudara, kalau hidup kita benar, kalau kita hidup menjalani kebenaran, ya gak usah takut. Goncangan pasti ada. Tapi anak-anak Tuhan, kita semua hidup bukan di kerajaan yang mudah tergoncangkan. Amin. Kita ada di kerajaan yang tidak mudah tergoncangkan oleh apapun, kalau kita terus berpaut dengan terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat percaya saudara, Tuhan Yesus, firman Tuhan ini luar biasa. Tuhan yang mengubah kegelapan, oh dahsyat, di dalam hidup saudara, dalam hidup saya, itu menjadi terang. Amin. Kalau tempat ini kita matikan semua lampunya, pasti kita gelap, nggak bisa lihat, nggak bisa pegang apapun, susah ya.
Tapi ketika lampu terang ini dinyala, gelap ini kalah nggak? Kalah. Gelap kalah sama terang? Kalah. Tadinya kita gelap, lalu kita nyalain lampu, ada terang, maka gelap itu nggak ada lagi. Begitupun dalam kehidupan kita. Ya, terang Kristus itu bisa mengubah kegelapan di dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Kuncinya apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buka hatimu. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi mengiring Tuhan, ikut Tuhan. Jangan main-main lagi. Karena ini waktunya bukan kita main-main. Inilah waktunya kita terus menaruh pengharapan itu hanya kepada Tuhan Yesus. Ada amin? Mazmur 119 ayat 2. Yuk kita baca. Mazmur 119 ayat 2. Ini anak-anak Tuhan, kita harus miliki iman ya yang kuat di akhir zaman ini, saudara. Mazmur 119 ayat 2. Kita baca-baca yuk sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang apa? Memegang peringatan-peringatan Tuhan, yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati. Berbahagialah. Kenapa firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan? Berbahagia orang yang memegang firman Tuhan. Peringatan-peringatan ajaran-ajaran Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Kenapa dikatakan firman Tuhan dengan segenap hati? Karena banyak orang yang mencari Tuhan tidak segenap hati. Ya, setengah hati. Panas enggak, dingin enggak. Saya sering kali mengatakan kita jangan jadi telur yang setengah matang. Telur enak enggak? Enak. Tapi kok celak. Kita bukan orang Kristen kocak, bukan telur setengah matang, tapi kita menjadi telur yang matang, utuh, dibanting, tetap utuh nggak? Kuningnya tetap ada nggak di dalam? Tetap utuh. Jadi mari anak-anak Tuhan, ini Tuhan ingatkan di bulan Desember kita mau mencari Tuhan lebih lagi dengan doa, dengan memuji, dengan menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka saya percaya bulan Desember ada kesaksian. Doa-doa kita selama ini Tuhan jawab. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes, amin. Seberapa lama Bu? Saya sudah 1 tahun doa saya nggak didengar Tuhan. Kok Tuhan belum jawab? Dengar baik-baik. Jangan batasi kuasa Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Jangan batasi kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Jangan tanya kapan Tuhan kok saya belum dijawab. Dengar baik-baik. Jangan tanya Tuhan bagaimana caranya Tuhan Engkau menolong saya. Bagi Tuhan nggak, tidak ada yang mustahil. Kita mungkin berkata nggak mungkin. Ya, masalah saya berat, tantangan saya berat. Tapi saya bagaimana ya? Oh selama ini Tuhan nggak akan pernah jawab doa saya. Dengar baik-baik. Anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin itu Tuhan katakan akan menjadi nyata dalam hidup. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Akan menjadi apa saudara? Katakan, aku menerima keajaiban Tuhan. Aku mengalami keajaiban Tuhan. Di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang mustahil akan menjadi mungkin. Itu akan Tuhan nyatakan dalam hidupku. Terjadi menurut imanmu saudara. Bukan iman bulani, tapi iman saudara. Oleh sebab itu saudara jangan kehilangan iman ya. Jangan kehilangan iman kita. Jangan batasi kuasa Tuhan. Makanya saya seringkali jangan bertanya sama Tuhan, bagaimana Tuhan caranya Engkau menolong saya, bagaimana Tuhan hal ini bisa saya alami di dalam hidup. Dengan baik-baik percaya sama Tuhan 100%. Bangkitkan iman saudara malam hari ini, bahwa kita punya kuasa Tuhan yang dahsyat di dalam hidup. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Siapa percaya saudara punya kuasa? Angkat tangannya. Katakan, saya punya kuasa. Saya punya kuasa. Apa yang saya perkatakan, dengan iman, firman yang saya perkatakan, itu akan jadi nyata dalam hidup. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Katakan Yesus dahsyat. Keluaran 34 ayat 10.
Saya mau bersaksi. Saat tadi saya memuji menyembah Tuhan, ya jam 9 sampai jam 10. Detik-detik terakhir ketika saya mengangkat, sebenarnya mau habis doa berkat. Saudara tahu ya kalau di tempat ini habis doa berkat lagunya apa? Ku yakin? Apa saudara? Tuhan, doa Yabes. Tapi tadi ketika kami mau terakhir, lagunya diarahkan Roh Kudus, bukan ku yakin doa Yabes, tapi kita mengangkat pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Waduh, Pak Yusuf yang main musik, tapi kita semua kompak. Aneh gak saudara? Aneh. Kompak, lagunya sama semua. Musik bingung, ini mau lagu ku yakin yang mana? Hah? Salah gitu ya. Tapi kita terus connect sama Tuhan. Kita angkat pujian, ku yakin saat kau berfirman. Tuhan tuntun pimpin lagu itu. Saat kami memuji menyembah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Luar biasa saudara. Saya bilang sama Arif, tolong buka. Tolong buka. Keluaran 34 ayat 10. Yuk buka di sini. Ayat 10 Pak. Keluaran 34 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Kita baca yuk. 2, 3. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu. Ini akan kulakukan, kata Tuhan, perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Yang percaya katakan amin. Baca firman Tuhan ini. Saya baca tadi bersama Arif. Luar biasa. Tuhan hanya katakan ini akan kau alami nak. Tuhan akan mengadakan satu perjanjian. Di bulan Desember doamu dijawab oleh Tuhan. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita percaya punya terang, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu menerangi hidup kita ketika kita berada di dalam kegelapan. Saat kita gelap, Tuhan akan menerangi hidup kita. Kuncinya apa? Selalu berjalan, minta tuntunan Tuhan, minta arahan Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Kita percaya Tuhan lakukan dengan saudara dan saya yang sungguh-sungguh dahsyat. Artinya apa? Keajaiban saudara akan terima. Amin. Amin. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Tidak ada masalah yang membuat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu menjadi terpuruk. Dengar baik-baik sekali lagi. Tidak ada masalah, persoalan yang saudara dan saya alami, hadapi hari-hari ini, itu membuat hidupmu terpuruk. Kalau engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, melekat mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, apapun yang kau hadapi, engkau tetap kuat. Kenapa? Karena engkau punya iman bahwa engkau punya Tuhan Yesus yang selalu siap menolong, membukakan pintu-pintu yang baru, pintu anugerah Tuhan beri buat saudara. Yang percaya bersama saya katakan amin. Oleh sebab itu di bulan Desember ini saudara, terus berjaga-jaga dengan Tuhan. Katakan kiri kananmu biar ingat, biar jaga-jaga sama Tuhan. Amin. Amin. Bukan jaga jarak sama Tuhan. Tapi apa? Berjaga-jaga sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, minta arahan, tuntunan, bimbingan Tuhan. Kita mau doa lebih lagi. Yuk katakan doamu lebih lagi ya. Gitu.
Lebihnya bukan 1 kali. Kalau 1 kali nanti datang, enggak, nanti absen, besoknya nggak datang. Tapi lebih berarti terus berdoa. Amin. Amin. Doamu akan Tuhan nyatakan dalam hidup. Kalau kita dengan segenap hati, sungguh-sungguh, dengar baik-baik. Saya hanya menyampaikan, orang-orang yang selalu berlutut berdoa, mengangkat tangan pada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, kita sudah mendapat tuntunan ini. Bahwa saudara, bahwa saya akan mendapat urapan doa itu dinyatakan di dalam hidup. Amin. Amin. Seberapa banyak mau terima urapan doa, angkat tangannya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau terima urapan doa. saya mau terima urapan doa. Karena saya percaya urapan doa membawa saya untuk hidup lebih lagi mencintai Engkau. Amin. Saya percaya urapan doa turun buat Engkau. Dan Tuhan adakan perbedaan bagi orang-orang yang memiliki urapan doa. Bukan hanya melihat perbuatan Tuhan, ya, tapi saudara akan mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat, Amin. ajaib dalam hidup. Yang percaya bersama saya, yuk sekali lagi katakan, miliki hati yang bersih, miliki hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apa-apa yang kita alami jangan pakai perasaan, jangan pakai pikiran, tapi jangan pakai hati. Ya, kalau pakai hati kesinggung dikit, nggak mau ke gereja karena pakai hati, ya aduh. Anak-anak Tuhan, jadilah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Jangan pakai pikiran, jangan pakai hati yang rusak, tapi hati yang bersih. Saya percaya engkau akan mengalami janji Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Ada amin? Seberapa banyak saudara yang mau diberkati Tuhan, angkat tangannya. Dengar sekali lagi, anak-anak Tuhan, engkau akan dibawa Tuhan naik terus, naik level yang lebih tinggi. Kuncinya, saudara memiliki hati yang bersih. Ada amin? Terus bangkit. Walaupun ada raja, kita Tuhan katakan kau akan naik seperti burung, raja, wali. Ada badai, ada angin, ada apapun, raja wali tetap naik. Begitupun iman saudara. Apapun yang kita hadapi, tetap naik. Yes. Tidak turun, tapi kita mau tetap naik. Kenapa saudara? Karena kita percaya terang itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Siapa namanya? Ya ampun, loyok bah. Sekali lagi, siapa namanya? Yesus. Tuh, baru 15 orang. Kita percaya terang ajaib itu yang menyinari hidup kita, yaitu Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Ada amin saudara? Amin. Tuhan Yesus berserta hidup saudara. Firman-Nya, hadirat-Nya, bahkan Roh Kudus selalu ada bersama dalam hidup saudara di bulan Desember ini. Kalau kita benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Keluaran 34 ayat 10 ini pegang. Inilah perjanjian Tuhan buat hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Amin. Bulan Desember ini ada kemuliaan Amin. Tuhan yang mau Tuhan nyatakan di dalam hidupmu, keluargamu, cucu-cucumu, usaha pekerjaan pelayananmu, bisnis ekonomimu. Engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dipulihkan, disembuhkan, dan berkemenangan. Ini janji Tuhan. Yuk baca terakhir 2-3 dengan iman. Bukan baca aja ya, tapi imani. 2-3 jemaat. Firman sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa bumi ini, aku akan kulakukan perbuatan ajaib Amin. seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa Yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. ada amin. Katakan Yesusku dahsyat.
dahsyat. Keajaiban aku akan alami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya nggak panjang lebar ya. Firman Tuhan hari ini kayaknya biasa aja, tapi inilah anak-anak Tuhan. Kita mau hidup kita dipulihkan, kita mau diberkati, dan saya percaya di bulan Desember bulan kemenangan buat saudara. Ada kemurahan Tuhan yang selalu menyertai hidup saudara dan saya. Bahkan Tuhan katakan, "Nak, mari jemaat umat Tuhan di Penambur Benih masuk ke pintu gerbang." Bukan hanya di depan pintu, tapi kita masuk lebih dalam lagi, berjalan dengan tuntunan arahan Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Berserah penuh pada Tuhan, menaruh pengharapan pada Tuhan, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, maka saya percaya hidup saudara dan saya akan dipenuhi oleh urapan kuasa kasih Tuhan, urapan doa, urapan kemurahan turun dalam hidup kita yang malam hari ini mau membuka hati dan percaya. Amin. Mari kita siapkan para imam, kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mengundang Bapak Kiki Banyak dengan Arwan akan membagikan perjamuan kudus. Kita angkat pujian. Saudara, kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu hati. Hamba-Mu bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami boleh mendapatkan tuntunan dari Engkau untuk menghadapi keadaan dunia zaman hari-hari ini, untuk menghadapi segala kegelapan. Namun aku percaya ada terang yang menyinari setiap hidup kami. Jalan-Mu begitu indah, Kau bukakan atas setiap hidup kami. Tuhanlah penolong, Tuhanlah pembela, Tuhan Yesuslah yang selalu memberikan kemenangan. Hamba-Mu percaya Tuhan di dalam nama Yesus, Engkaulah firman yang jadi manusia, yang mengurapi kami malam hari ini. Bapa, kuduskan lahir kami. Kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Kami mau sehidangan dengan tubuh dan darah Yesus. Aku percaya saat kami sungguh-sungguh bersekutu dengan tubuh dan darah, kami akan menerima berkat yang dari Tuhan, berkat kesembuhan, berkat pemulihan. Setiap kami yang mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, ampuni terlebih dahulu. Ampuni kami. Kami minta perkenanan. Layakan kami, sucikan kami, kuduskan kami di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa-Mu Bapa. Hamba-Mu Kiki Arwan, kami yang melayani. Kuduskan kami. Semua untuk memuliakan Nama. Mari sama-sama angkat pujian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan kudus roti dan anggur ini Bapa. Dan aku percaya dengan ini Tuhan ubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu yang tercurah di kayu salib di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan sudah mengubahkan. Inilah tubuh-Mu, inilah darah-Mu yang tercabik-cabik di kayu salib, yang memberi kami kesembuhan, pengampunan dosa, pemulihan, kemenangan, keselamatan. Tuhan dalam hal mereka
siap Tuhan, ditegur, diingat, dikuatkan, ditegur, berfirman di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya saudara, boleh baca firman-Nya. Ya saudara boleh imani firman yang kita terima. Mari kita angkat roh. Inilah tubuh Kristus. Kita sama-sama mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kami Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan, di mana Tuhan mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Bahkan kami percaya Bapa Surgawi, Tuhan Engkau juga memulihkan kami, Engkau juga menyembuhkan sakit penyakit kami. Bahkan Tuhan, aku percaya Tuhan juga melepaskan, memberi kelegaan, kemenangan di dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Sebab oleh kuasa darah Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami mengalami pemulihan, kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa buat malam hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Kami dengan iman, kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati perjamuan kudus ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Bukankah yang kau pegang adalah tubuh Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat cawan lebih dari atas kepalamu. Dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari yang baru. Aku boleh meminumnya, yaitu di dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang engkau pegang adalah darah Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Aku
Aku percaya Tuhan darah-Mu memateraikan setiap hari. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami dilawat, dijamah, diulang, diberkati. Kami dipulihkan, kami disembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Mari saudara katakan terima kasih Tuhan. Kami boleh mengalami kelepasan, kemerdekaan. Kami boleh mengalami cinta kasih-Mu, merasakan kasih-Mu mengalir, meliar, layar. Gloria, gloria.
Haleluya, bahaya nama Ocean Lord. Aku sangat yakin dan percaya darahmu mengalir di tempat Yesus. Tuhan, materaikan kami umatmu di tempat ini. In the Lord Jesus. Kuramaya. Kami percaya malam hari ini setiap kami boleh menerima urapan Allah yang baru turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Uribiana, urapan kasih-Mu, urapan kemurahan-Mu, urapan kasih karunia-Mu, urapan doa-Mu. Aku percaya urapan yang baru turun atas kami. Tuhan yang memateraikan setiap kami oleh kuasa darah Tuhan yang tercurah di kayu salib. Kami ada dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Aku percaya Tuhan Kau di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jauh
yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Aku bersyukur, aku berterima kasih. Mulai malam hari ini aku akan terus berjalan bersama dengan urapanmu. Kami boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat untuk memuliakan nama. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita belum doa untuk persembahan ya. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menyelesaikan mendengarkan firman Tuhan, perjamuan kudus dan pengurapan. Tiba saatnya kami akan memberikan sebagian dari berkat kami untuk pekerjaan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kepada petugas kolektan, besarkan nama Tuhan. Ada dua ya, ada dua kali. Yang pertama untuk kas gereja dan kedua, kantong yang kedua untuk diakonia. Besarkan nama Tuhan. yang sudah diberikan, kiranya Tuhan Yesus membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Mungkin ada pengumuman? Tanggal 16. Oh, tanggal 16 Desember ada Natal di Puncak Kana. Iya. Dan tanggal 24 Natal seperti biasa ibadah di tempat ini. Ibadah. Untuk petugas-petugas selanjutnya mungkin nanti akan diberitahukan. Setiap hari, setiap malam ada kegiatan doa di Sekretariat Gang Ajit, dan Selasa ada doa puasa jam 1 siang.
Selamat datang bagi Bapak yang baru pertama kali hadir. Ada? Silahkan berdiri dan silahkan sebelahnya memberikan salam. Silahkan berdiri Bapak dari mana? Dari Sukabumi. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Ditunggu untuk kebaktian kehadirannya di lain kesempatan. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Tidak ada ya, semuanya jemaat-jemaat yang setia. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti dengan kasih Tuhan Bapak Hendra Budiman, silahkan berdoa untuk kota dan bangsa, untuk pemilu, untuk juga kota Sukabumi, dan bahkan untuk gereja GKKI Penado ini. Sebelum saya masuk, saya ingatkan kembali, nanti kan tanggal 16 kita akan mengadakan Natal di GKKI Talitakum ya. Jadi saya berharap nanti bapak-bapak yang merasa bapak-bapak atau kaum pria jangan pulang dulu sebentar, kita akan latihan untuk kita persembahkan pada hari Natal di Talitakum ya, tanggal 16 Desember pagi ya. Jam berapa? Sore jam 9 pagi. Jam 9 pagi di GKKI Talitakum di Wisma Oikumene. Tolong dicatat dan diperhatikan dan latihan. Ya, puji Tuhan. Sebentar kami akan membawa doa ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh disampaikan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengalir dengan deras di dalam hati kami Tuhan, dan firman-Mu juga yang terus bekerja di dalam hidup kami Bapak. Kami percaya di awal Desember ini kami akan mengalami janji-janji Tuhan yang hebat, yang dahsyat Tuhan, seperti yang dikatakan tadi di dalam firman-Mu Tuhan di Keluaran. Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu besar melanda seluruh umat-umat-Mu di tengah-tengah umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu digenapi, ditepati Tuhan, dan kami percaya dengan iman kami akan memperoleh janji-janji Tuhan. Apa yang kami tidak pikirkan, apa yang tidak kami selama ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa Allah terus dinyatakan. Apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi setiap pergumulan kami Tuhan sudah jawab. Apa yang kami peroleh Tuhan semuanya datang dari Tuhan. Biarlah kami imani semua dengan keyakinan yang penuh, dan saya percaya Tuhan, kuasa Allah terus dinyatakan Tuhan. Kuasa Yesus bekerja Tuhan, sehingga kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan ya dan amin di dalam hidup kami, dan kami boleh mengalami itu semua Tuhan. Kami setiap orang-orang yang percaya, umat-umat Tuhan, boleh mengalami janji-janji Tuhan. Kami boleh yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat bekerja di tengah umat-umat-Mu di GKK ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Nanti ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan shalom Tuhan. Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, yang mengalami proses, yang mengalami krisis, yang mengalami sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini di negara kami Tuhan. Ekonomi di berbagai negara mengalami penurunan, kemandekan Tuhan, dan kami percaya biar akhirnya Tuhan melepaskan bangsa ini dari keterpurukan, dari krisis-krisis yang dihadapi. Biarlah negara ini boleh keluar menjadi negara yang boleh mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan terus dinyatakan lewat pertolongan Tuhan. Bangsa ini boleh keluar Tuhan, boleh mengalami kemenangan, kemerdekaan, dan bangsa ini boleh mengalami terobosan-terobosan baru, sehingga bangsa ini boleh mengalami suatu keurapan-Mu yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, menjelang pemilu yang tidak akan lama lagi Tuhan, biar akhirnya suasana damai Tuhan berikan, kelancaran Tuhan selama berlangsungnya proses pesta demokrasi ini boleh berjalan dengan baik. Segala kuasa-kuasa, segala tindakan-tindakan ataupun segelintir-gelintir atau sekelompok orang yang ingin menggagalkan Tuhan, gagalkan setiap apapun yang rencana-rencana mereka, bentuk-bentuk penolakan terhadap demokrasi kami patahkan di dalam nama Yesus, dan kami percaya Indonesia penuh dengan shalom Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar diperkenan oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang kami harapkan, biar Indonesia terus makin maju Tuhan, dan boleh mengalami perubahan-perubahan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu
hamba-Mu Ibu Lani, Pak Yusuf, semua keluarganya Tuhan. Tuhan akan tolong setiap apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Tuhan dalam setiap pelayanan apapun Tuhan berikan terus Tuhan urapan-urapan-Mu yang baru, Tuhan menyingkapkan setiap rahasia-rahasia firman-Mu Bapa, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kami percaya Tuhan GKKI terus boleh menjadi berdampak, boleh menjadi suatu berkat dimanapun GKKI melayani, baik lewat Zoom maupun lewat streaming maupun apapun juga Tuhan yang kami lakukan Tuhan. Biar GKKI terus diberkati Tuhan. Kerinduan untuk memiliki rumah ibadah terus Tuhan boleh terjadi Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang akan mengadakan pada saatnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan itu akan terjadi dan kami akan alami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menerima berkat dalam nama. Mari saudara saya untuk bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa Surgawi. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau saat malam hari ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, semua untuk memuliakan nama-Mu. Inilah syukur kami kehadirat-Mu Tuhan, lewat ibadah kami di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap kami yang hadir diberkati Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Berkat Tuhan tidak terbatas dinyatakan dalam hidup kami. Mari anak-anak Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Pulanglah, terimalah berkat, pertolongan, dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha, pekerjaan, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan. Usaha, bisnis, ekonomimu juga diberkati Tuhan. Lumbung-lumbungmu dipenuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah menerima minyak anggur gandum yang baru yang dicurahkan dalam hidup kami di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kaki kami melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai kami. Kami percaya Tuhan perintahkan malaikat-malaikat surgawi untuk berkemah di rumah-rumah kami, di bisnis, ekonomi, usaha, pelayanan kami, studi anak-anakmu. Tuhan, aku percaya ada malaikat-malaikat-Mu yang melayani kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat malam hari ini Bapa, atas setiap berkat, anugerah, kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, Tuhan memberkati kami semua. Kami sudah menerimanya. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati.